Al-Quran, kitab suci umat Islam, telah menarik perhatian para ilmuwan selama berabad-abad karena kandungannya yang luar biasa dan mampu menggugah akal manusia. Banyak ayat di dalamnya yang menjelaskan fenomena alam dan ilmu pengetahuan yang baru terbukti kebenarannya oleh sains modern beribu tahun setelah Al-Quran diturunkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin kitab yang telah ada lebih dari 1400 tahun lalu memuat pengetahuan yang begitu tepat, dan apa saja hal yang diungkapkan di dalamnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menelusuri sejumlah ayat Al-Quran yang kebenarannya telah terkonfirmasi secara saintifik. Salah satu contohnya adalah teori Big Bang, yang diyakini sebagai peristiwa awal terbentuknya alam semesta. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berawal dari satu titik tunggal yang memiliki kepadatan dan suhu tak terhingga. Titik tunggal tersebut kemudian mengalami pengembangan dan peregangan dengan kecepatan luar biasa sekitar 13,8 miliar tahun lalu, hingga akhirnya membentuk alam semesta seperti yang kita kenal saat ini. Teori Big Bang pertama kali dikemukakan pada tahun 1931 oleh Georges Lemaitre, seorang pastor Katolik sekaligus fisikawan. Teori ini merupakan pengembangan dari gagasan-gagasan sebelumnya, khususnya dari Alexander Friedman, seorang kosmolog dan matematikawan Rusia yang pada tahun 1922 berhasil menemukan solusi atas persamaan medan relativitas umum Albert Einstein. Friedman menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengalami ekspansi. Einstein sendiri kemudian mengkaji ulang persamaan medan tersebut dan menggambarkan bahwa alam semesta berkembang layaknya balon yang terus mengembang. Sebelum teori Big Bang muncul, masih banyak kalangan yang meyakini bahwa alam semesta bersifat abadi dan tidak memiliki proses penciptaan. Namun, menariknya konsep penciptaan alam semesta ini telah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum penemuan teori modern tersebut. Misalnya, Surah Al-Anbiya ayat 30 menyatakan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan satu kesatuan yang kemudian dipisahkan, serta dari keduanya diciptakan segala sesuatu yang hidup. Selain itu, Surah Fussilat ayat 11 menjelaskan bahwa langit pada awalnya berupa asap, kemudian diperintahkan untuk patuh kepada kehendak Sang Pencipta. Ayat ini sejalan dengan pengetahuan kosmologi modern yang baru dijelaskan secara ilmiah pada abad ke-20. Salah satu rujukan modern terdapat dalam karya Modern View of the Origin of the Universe oleh Steven Weinberg, peraih Nobel Fisika. Dalam bukunya, Weinberg menjelaskan bahwa pada masa awal, alam semesta hanyalah awan asap berupa gas yang sangat padat, panas, dan buram. Observasi astronomi modern pun membuktikan adanya bintang-bintang baru yang terbentuk dari sisa-sisa awan gas tersebut. Dengan demikian, deskripsi Al-Quran mengenai asal-usul alam semesta selaras dengan temuan kosmologi modern. Langit dan bumi yang berasal dari materi asap yang sama, kemudian terpisah, sesuai dengan proses yang dikenal dalam sains sebagai Big Bang. Akurasi informasi ini bahkan sempat mengejutkan sejumlah ilmuwan, termasuk Dr. Alfred Kroner, seorang ahli geologi terkemuka dan profesor di Johannes Gutenberg University, Jerman. Sebagai perbandingan, pada masa kuno sekitar abad kedua sebelum Masehi, pemikiran yang berkembang masih berpegang pada model geosentris Ptolemaios yang menganggap bumi sebagai pusat alam semesta dan semua benda langit bergerak mengelilinginya. Pandangan ini terbukti keliru dan telah tergantikan oleh teori kosmologi modern yang justru sejalan dengan deskripsi Al-Quran sejak lebih dari 14 abad silam. Model geosentris Ptolemaios ini sempat mendominasi pandangan astronomi para filsuf dan ilmuwan Eropa hingga sekitar tahun 1512 sebelum akhirnya digantikan oleh teori heliosentris Nicolaus Copernicus. Teori heliosentris ini menyatakan
bahwa matahari berada di pusat tata surya dan tidak bergerak, sementara planet-planet mengitarinya. Kemudian, pada tahun 1609, Johannes Kepler, seorang ilmuwan asal Jerman, memperkenalkan gagasan baru. Planet-planet memang mengelilingi matahari, tetapi orbitnya berbentuk elips dan kecepatannya berbeda-beda. Pengetahuan ini sempat menguatkan keyakinan bahwa matahari benar-benar diam. Namun, seiring berkembangnya teknologi observasi modern, pandangan tersebut berubah. Kini diketahui bahwa matahari pun bergerak mengikuti lintasannya bersama seluruh planet dalam tata surya. Al-Quran telah menjelaskan fenomena peredaran benda-benda langit. Dalam surah Al-Anbiya ayat 33 disebutkan bahwa Allah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan yang masing-masing beredar pada garis edarnya. Hal ini ditegaskan kembali dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40 bahwa matahari berjalan sesuai ketetapan Allah, bulan pun memiliki fase-fasenya dan keduanya tidak saling mendahului karena masing-masing bergerak pada orbitnya. Penjelasan Al-Quran ini terbukti secara ilmiah. Matahari bergerak dengan kecepatan sekitar 150 mil per detik mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam kurun waktu 225 sampai 250 juta tahun untuk satu putaran penuh. Rotasi matahari juga telah dibuktikan melalui pengamatan bintik matahari. Karena matahari tersusun dari gas, rotasinya tidak seragam. Bagian tertentu bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat, tetapi tetap teratur sehingga malam tidak akan mendahului siang. Selain itu, dalam surah Al-Qiyamah ayat 8-9 disebutkan bahwa pada akhirnya cahaya bulan akan hilang, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, menandakan adanya peristiwa besar pada akhir zaman. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai gambaran fenomena gerhana matahari dan bulan, meskipun ada pula yang memahaminya sebagai peristiwa hari kiamat. Ayat tersebut memang bernuansa metaforis, karena sebelumnya Al-Quran menyinggung tentang pertanyaan mengenai hari kiamat dan pandangan mata yang terbelalak ketakutan. Para mufasir kemudian menghubungkannya dengan gerhana bulan ketika cahaya bulan hilang karena tertutup bayangan bumi. Peristiwa ini pada masa lalu kerap menimbulkan rasa takut atau keheranan, terutama sebelum ada penjelasan ilmiah. Menurut NASA, gerhana terjadi ketika planet atau bulan menghalangi cahaya matahari. Di bumi, terdapat dua jenis gerhana. Gerhana matahari yang muncul saat bulan menutupi matahari dan bayangannya jatuh ke bumi sehingga siang hari seakan menjadi gelap. Gerhana bulan yang terjadi ketika bumi menghalangi cahaya matahari sehingga bulan purnama tampak meredup atau berwarna kemerahan akibat atmosfer bumi menyerap sebagian spektrum cahaya dan membelokkan sinar matahari ke arah bulan. Pada peristiwa gerhana matahari 14 Oktober 2023, Dr. Kat Russo, seorang penulis sekaligus psikolog, memimpin penelitian pertama yang meneliti respons fisiologis manusia selama gerhana. Hasil yang mengejutkan adalah munculnya rasa kagum pada berbagai tahap gerhana. Dalam jurnal yang diterbitkannya, Russo menjelaskan bahwa sesaat setelah gerhana, otak menunjukkan peningkatan gelombang dengan amplitudo tinggi dan frekuensi rendah, pola yang biasanya muncul dalam pengalaman mendalam atau sesuatu yang membangkitkan perenungan. Dalam laporannya, National Geographic mengutip pernyataan Dr. Russell yang menemukan bahwa orang-orang yang berada di jalur totalitas saat bulan sepenuhnya menutupi matahari sering merasakan ledakan emosi yang intens dan rasa kagum yang bertahan lama. Kondisi emosional ini, menurut para ilmuwan, bukan hanya membuka mata manusia pada keajaiban alam semesta, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu serta mempererat hubungan dengan sesama. Menariknya, pengalaman psikologis semacam ini sebenarnya telah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 1000 tahun lalu. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari pada kitab Al-Khusuf, beliau menegaskan
bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang, melainkan sebagai cara Allah membuat hambanya terpesona oleh kebesarannya. Mari kita simpulkan. Al-Quran terbukti memuat banyak keterangan mengenai fenomena alam yang baru dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan modern. Mulai dari penjelasan tentang asal-usul alam semesta yang selaras dengan teori Big Bang, proses terbentuknya langit dari gumpalan gas atau asap, hingga peredaran matahari dan bulan dalam orbitnya, semuanya telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa isi Al-Quran tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga mengandung kebenaran ilmiah yang mampu mengungguli pandangan kosmologi kuno dan baru dibuktikan berabad-abad kemudian oleh para ilmuwan.